Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video dari channel seorang kiai dari NU kaum muslimin, di mana kiai ini membongkar fakta bahwa ada 5 ormas yang ada di Indonesia yang sudah sepakat, sudah setuju, sudah mufakat bahwa acara tahlilan itu adalah bid'ah yang dilarang kaum muslimin. Dan keterangan dari kiai ini kaum muslimin sekaligus menguatkan pernyataan dari orang yang mendapatkan gelar Singa Aswaja, bahwasanya memang di dalam kitab I'anatut Thalibin disebutkan bahwa tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh. Orang yang memeranginya itu akan diberikan pahala, ya. Coba kita lihat dulu pernyataan dari Pak Kiai Idrus Romli. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Thalibin bid'ah mungkaroh, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Tuh kaum muslimin ya, terang jelas pernyataan dari Pak Idrus Romli bahwa di dalam kitab yang menjadi rujukan orang-orang Nahdlatul Ulama dinyatakan bahwa tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh. Bagi orang-orang yang memerangi acara tersebut diberikan pahala. Meskipun Pak Idrus Romli kemudian masih tetap berusaha membela dengan menyebutkan pendapat ulama yang lain kaum muslimin ya. Ya, tapi pendapat tinggal pendapat kaum muslimin ya. Yang jadi pertanyaan itu, adakah itu berasal dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, atau dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sementara memang tidak ada sama sekali ajaran dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama setelah mereka, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengajarkan untuk mengadakan acara atau ritual tahlilan. Sehingga bisa disimpulkan itu bukanlah tata cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sementara kita ini di dalam beribadah, panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Panduannya adalah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau tidak ada perintah, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, padahal seandainya mereka mau mengerjakan, itu mereka mampu. Dan tidak ada satupun penghalang apabila mereka mau mengerjakan, tapi ternyata mereka tidak mengerjakan, artinya itu tidak disyariatkan. Ya. Dan coba kaum muslimin, kita langsung saja simak video penjelasan dari pemilik channel Al Mu'alim Center, di mana ini adalah Kiai NU, ya, di mana beliau menyatakan bahwa memang ada 5 ormas yang ada di Indonesia yang sepakat bahwa tahlilan itu adalah acara yang dilarang, yang merupakan bentuk bid'ah. Ya, kita simak videonya. Larangan acara yasinan tahlilan pada setiap ada kematian telah disetujui dan disepakati oleh 5 ormas Islam di Indonesia. Hanya ormas NU saja yang belum sepakat dan belum setuju. Nah kaum muslimin ya, larangan acara tahlilan di setiap acara kematian itu sudah disetujui oleh 5 ormas. Yang belum setuju cuma NU kaum muslimin. Lalu ormas Islam mana saja yang telah sepakat dan setuju adanya larangan yasinan tahlilan pada setiap ada kematian? Mari perhatikan di dalam video cukup singkat dan pendek ini. Larangan acara yasinan dan tahlilan untuk orang Islam yang wafat meninggal dunia telah disetujui dan disepakati oleh 5 ormas Islam di Indonesia, yaitu yang pertama Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini adalah ormas Islam yang terbanyak kedua setelah Nahdlatul Ulama. Nah kaum muslimin, yang pertama ormas Muhammadiyah ya. Dan memang sepanjang pengetahuan kami, Ormas Muhammadiyah itu tidak pernah mengajarkan acara tahlilan kematian. Bahkan memang mereka menganggap itu perkara bid'ah kaum muslimin. Akan tetapi ada seorang ustadz
yang katanya orang Muhammadiyah, ya. Tapi dia menyelisihi hasil tarjih Muhammadiyah kaum muslimin, ya. Dia mengatakan bahwa Muhammadiyah itu nggak pernah melarang acara tahlilan. Di fikih ini tidak jauh, Pak, Bu. Tahlilan misalnya. Bedanya NU Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rafa. Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harakatnya fathah. Orang Arab itu kan kalau bilang nasabah, dia katakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Orang Arab tancapkan tongkatnya dengan kuat sehingga tak goyah. Harakatnya fathah membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya menggunakan metode NU, tahlilannya mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, nasabah, lalu untuk memberikan Fatihah dan turunannya dibuka, kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai rafa. Rafa pas ditarik, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Makanya Muhammadiyah menggunakan rafa tahlilun, NU menggunakan nasab tahlilan. Dan ternyata Kiai Ahmad Dahlan itu nggak pernah nyual itu. Nah kaum muslimin, yaitu pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat. Ustadz pojok kanan, pojok kiri, atas kanan, ya, bawah kiri, ya, warna merah, warna kuning, biru. Ustadz ini menyatakan bahwa Ormas Muhammadiyah, ya, termasuk pendiri Muhammadiyah, katanya tidak pernah mempersoalkan masalah tahlilan, ya. Tapi kalau orang yang faham terhadap Ormas Muhammadiyah, ya, Ormas Muhammadiyah ini memang nggak pernah mengajarkan tahlilan. Dan pernyataan dari pemilik channel Al Mu'alim Center ini semakin menguatkan bahwa memang Ormas Muhammadiyah itu melarang tahlilan. Menyatakan bahwa tahlilan itu adalah bentuk perkara bid'ah yang dilarang di dalam agama Islam, ya. Dan setelah Ormas Muhammadiyah, ormas apalagi kaum muslimin, kita simak video berikutnya kaum muslimin. Di masing-masing kabupaten bahkan kecamatan di seluruh Indonesia ada Ormas Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, Persatuan Islam atau Persis. Nah, Persatuan Islam atau Persis ini juga ormas Islam yang cukup banyak di Indonesia, terutama di daerah Jawa Barat. Ya, Jawa Barat ini banyak sekali kelompok Persis atau Persatuan Islam. Kemudian yang ketiga, Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Nah, Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA ini pengikutnya banyak di sekitar Jawa Tengah bagian selatan, ya, sekitar daerah Karanganyar, Solo, kemudian Wonogiri, Sragen, kemudian Salatiga, kemudian ya daerah-daerah situlah. Pokoknya daerah Jawa Tengah bagian selatan yang sekitar daerah Solo dan juga daerah Yogyakarta. Jadi ini banyak sekali jamaah di situ. Nah, Majelis Tafsir Al-Quran ini juga sudah punya akun-akun YouTube, ya, akun YouTube dan website. Persis juga ada, Muhammadiyah juga ada. Kemudian organisasi Islam yang keempat yang sudah setuju dan sepakat pelarangan yasinan tahlilan untuk acara kematian, yaitu Islam Jamaah. Islam Jamaah ini yang sering dikenal oleh orang sebagai LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Nah, Islam Jamaah atau LDII ini juga anggotanya banyak loh, ya. Banyak menyebar ke seluruh Indonesia. Bahkan nih, misalnya ada satu kampung, orang LDII-nya cuma satu doang, itu di jalan sudah ada petunjuknya, ya, 100 km atau 100 meter LDII misalnya. Ini kan sangat masif pergerakan Islam Jamaah atau LDII. Ini juga sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu Wahabi. Nah, Wahabi ini sebenarnya terpecah-pecah, ya. Wahabi Salafi itu sebenarnya terpecah-pecah semuanya, tidak jadi satu, tidak. Ada Wahabi yang takfiri. Yang takfiri itu mudah sekali mengkafirkan orang lain seperti kelompok Khawarij. Ada yang tidak mudah mengkafiri juga ada, tapi memandang bahwa yasin dan tahlilan tetap sepakat bid'ah. Bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan juga dilarang di dalam syariat Islam karena mengadakan. Nah, ini yang kelima ini ngaco ini kaum muslimin, ya. Omongannya ngaco. Sejak kapan ada ormas Wahabi? Sejak kapan Wahabi jadi ormas? Ya, dan nama Wahabi sendiri itu sebenarnya kan nggak ada. Itu hanya lakop-lakop yang diberikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah, tidak suka dengan orang-orang yang berdakwah memerangi syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Mereka disebut Wahabi. Bahkan Muhammadiyah disebut Wahabi juga. Persis, Al-Irsyad disebut Wahabi juga. MTA nggak lepas juga dari lakop Wahabi. Ya, kalau LDII sepertinya tidak, ya. Tapi kalau Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, ya, dan MTA itu nggak lepas dari tuduhan Wahabi. Jadi Wahabi itu bukan ormas, ya. Sejak kapan ada ormas Wahabi, ya?
Dan belum ada kajian yang kemudian ada tertulis ini pengajian Wahabi, ya, atau ormas Wahabi, yayasan Wahabi, majelis taklim Wahabi. Nggak ada, nggak pernah. Ya karena memang itu lakop yang diberikan oleh orang-orang yang membenci dakwah sunnah kaum muslimin. Ya. Dan sebenarnya masalah tahlilan ini dan masalah bid'ah-bid'ah yang lain itu nggak butuh pengakuan, nggak butuh kesepakatan dari ormas-ormas apapun. Ya, nggak butuh. Karena panduan kita dalam beribadah itu jelas Al-Quran dan Sunnah. Jadi andai seluruh ormas yang ada di muka bumi ini sepakat bahwa tahlilan itu adalah perkara yang dianjurkan, disunahkan, akan tetapi ketika merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada satupun tuntunan, tidak ada satupun perintah, tidak ada satupun contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang melakukan tahlilan tersebut, maka ya itu tetap bukanlah perkara yang dianjurkan. Kecuali mereka dapat mengemukakan alasan mengapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dahulu tidak mengerjakan acara tersebut, karena ada alasan-alasan yang bisa diterima, maka itu bisa masuk ke dalam syariat Islam. Misal Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakan karena pada saat itu belum ada orang yang meninggal dunia, belum ada perintah untuk mendoakan, belum ada perintah untuk bersedekah untuk mayit. Atau mungkin pada saat itu Nabi Muhammad SAW ya sudah memerintahkan, akan tetapi belum sempat mengerjakan. Nabi Muhammad SAW terburu meninggal dunia, maka itu menjadi syariat. Lah kalau Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakan, padahal jelas-jelas seandainya Nabi Muhammad SAW mau mengerjakan, ya semua faktor pendukung itu sudah ada. Orang meninggal sudah ada, bacaan Al-Quran sudah ada, perintah untuk mendoakan orang meninggal dunia sudah ada, perintah untuk bersedekah terhadap orang yang sudah meninggal dunia sudah ada, ya. Dan mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk mengamalkan itu semuanya. Ya, sehingga kita harus melihat bagaimana cara mereka mengamalkan dalil-dalil tersebut, dan ternyata tidak ada satupun dalil yang menyatakan mereka menggelar acara tahlilan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang yang menyelenggarakan tahlilan dengan alasan itu sedekah, dengan alasan itu mendoakan mayat, dengan alasan itu dan alasan macam-macam lah kaum muslimin, ya. Artinya mereka menyelisihi cara Nabi Muhammad SAW, menyelisihi para sahabat di dalam mengamalkan syariat Islam. Sementara syarat diterimanya ibadah itu, yang pertama ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tidak bisa kita beribadah dengan niat yang benar, akan tetapi caranya tidak sesuai dengan tuntunan, ya. Coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Nah, untuk sementara ini yang sepakat yaitu 5 ormas ini. Yang pertama Muhammadiyah, yang kedua Persatuan Islam atau Persis, yang ketiga Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA, dan yang keempat Islam Jamaah atau LDI, dan yang kelima adalah Wahabi. Nah, Wahabi ini agak intelektual ya, makanya dakwahnya juga berani terang-terangan. Kemudian tinggal ormas NU saja. Sebenarnya tidak hanya NU ya, masih ada banyak yang masih belum setuju dan belum sepakat. Nah, kalau misalnya nih orang-orang NU tidak membentengi diri dengan ilmu pengetahuan yang mendalam, tatkala didebat oleh kelompok Wahabi, jangankan Wahabi, didebat oleh MTS saja, Majelis Tafsir Al-Quran, itu jarang yang mampu menjawab secara ilmiah. Oleh sebab itulah, apakah ajaran yasinan tahlilan ini masih akan bertahan di Indonesia? Karena ada banyak organisasi Islam di Indonesia ini yang sudah setuju dan sepakat bahwa yasinan tahlilan pada acara kematian itu adalah haram, dilarang, bid'ah, sesat, dolalah, ya kan, dolalah kan sesat. Nah, masalahnya mayoritas warga NU, mayoritas nih ya, itu pokoknya. Jadi kalau misalnya mereka mau debat, pokoknya nggak menggunakan dasar Al-Quran hadis dengan baik dan benar. Hanya pokoknya hanya menang okol itu ya, pokoknya hanya maunya ribut doang. Padahal Islam tidak mengajarkan begitu. Islam itu mengajarkan untuk kita wajadilhum billatihi ahsan, untuk debat dengan mereka dengan yang lebih baik. Nah, kalau warga NU misalnya tidak menguasai ilmu Al-Quran hadis secara mendalam, nggak bisa. Nggak bisa kalau misalnya hanya santri-santri mentok kitab Fathul Mu'in yang diajarkan, mentok-mentoknya Fathul Mu'in atau Fathul Wahab misalnya. Debat dengan Wahabi ya KO, keok.
Keok pokoknya. Jadi kalau misalnya debat dengan Wahabi itu ya harus menguasai seluk-beluk Al-Quran dan hadis. Karena Wahabi apalagi Muhammadiyah sama ini kan, mereka langsung mengajak kembali kepada Al-Quran hadis. Nah kalau para santri NU kualitasnya hanya fi kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, enggak menguasai Al-Kutubus Sittah dan kitab-kitab hadis yang lainnya, serta menguasai kitab usulul fikih, ya keok. Ini masalah. Tetapi rata-rata ya para santri NU dan warga NU itu merasa sudah pintar, gitu. Merasa sudah pintar, udah cukup. Nggak bisa nggak bisa, ini pengalaman kami Al-Faqih Ma'alim tatkala dakwah di Kota Buntang Kalimantan Timur, debat dengan Wahabi, kita menggunakan kitab Fathul Mu'in nggak mau, I'anatul Talibin nggak mau, ya Fathul Wahhab nggak mau, menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzabnya Imam An-Nawawi saja mereka nggak mau. Mereka mintanya itu ya langsung Quran hadis. Quran hadis. Nah, kita diberikan keunggulan, kita akan bermadhab, madhab kitab Syafi'i. Imam Syafi'i itu sudah menyusun salah satu kitab usul fikih namanya Ar-Risalah. Nah, kitab Ar-Risalah dan turunan-turunan Ar-Risalah inilah yang harus diperdalami. Kemudian para santri memperdalam tafsir Al-Quran dan hadis-hadis. Langsung, jadi langsung hadis begitu. Cobalah kita lihat bagaimana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu beliau sangat menguasai hadis. Sangat menguasai hadis sehingga para ulama zaman itu langsung tunduk kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk gabung ke Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menguasai seluk-beluk hadis. Nah, masalah kalau kualitas orang-orang NU sudah sangat menurun. Hanya okol saja, okol, kekuatan fisik, ya bentrok begitu aja yang diunggulkan. Enggak begitu. Islam enggak mengajarkan begitu. Islam itu mengajarkan ilmiah. Jadi kalau misalnya yasinan tahlilan ingin tetap lestari di Indonesia, ya syaratnya banyak sekali, masing-masing kampung itu ada jagoan NU yang mampu untuk mempertahankan amaliyah dan akidahnya. Jika semakin sedikit para jagoan NU yang mampu mengandalkan Al-Quran hadis yang bisa berhujah, ya yasinan tahlilan bisa dilarang di Indonesia. Demikian, semoga menjadikan maklum, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kaum muslimin, bagaimana mau menjelaskan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Ya, orang-orang NU bagaimana bisa menjelaskan dengan Al-Quran dan Sunnah tentang syariat tahlilan? Sementara syariat tahlilan itu tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya mereka cuma bisa main okol. Makanya kita lihat kajian-kajian para asatidz salafi yang mendakwahkan sunnah, mereka bubarkan. Bukannya mereka mengajak untuk berdiskusi secara ilmiah, tapi malah main bubarkan saja. Berapa banyak kajian-kajian sudah dibubarkan, ya. Padahal kalau diajak diskusi, dialog secara ilmiah, itu pasti akan terbukti bahwa acara tahlilan itu tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, sedikit cuplikan tadi dari Pak Idrus Romli ketika berdebat dengan Ustadz Firanda dan Ustadz Zainal Abidin hafizahullah ta'ala. Ya. Pak Idrus Romli dengan jelas menyatakan itu adalah bid'ah mungkaroh yang memeranginya akan diberikan pahala. Itu pernyataan Singa Aswaja. Ya, ini Singa Aswaja saja menyatakan seperti itu. Masa santrinya mau sok-sokan membela dengan dalil-dalil yang sahih. Dalil yang sahih apa? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Ya coba sebutkan. Ya, siapa yang pernah ditahlilkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pernah ditahlilkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang pernah ditahlilkan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, siapa yang pernah mereka tahlilkan? Coba. Dan kalau kita melihat acara-acara tahlilan itu kaum muslimin, itu hanya seperti sekedar seremonial saja, hanya acara-acara yang ya untuk pantas-pantas saja lah, ya. Karena begitu banyak orang yang menyelenggarakan acara tahlilan, itu ya kadang-kadang orang yang meninggal itu tadinya semasa hidup nggak sholat, nggak mau nutup aurat, bahkan na'udzubillah min dalik, ya, melakukan berbagai macam perkara kemaksiatan. Kemudian nanti yang mentahlilkan sama. Yang datang orang-orang seperti itu juga. Hanya sedikit orang-orang yang benar-benar melaksanakan syariat Islam, terutama perkara-perkara yang wajib. Kadang yang ikut datang ke tahlilan itu orang yang nggak sholat. Ya. Ketika berlangsung acara tahlilan juga baca Al-Qurannya ngawur. Ya. Dan banyak yang seperti itu kaum muslimin. Dan itu terjadi. Dan kami mengetahui karena kami dulu pelaku tahlilan juga. Jadi tahu. Ya. Yang baca Al-Quran ngawur banyak. Ya, yang ikut tahlilan tapi nggak sholat banyak, ikut tahlilan tapi juga ikut ya perkara-perkara maksiat, ya, yang main macem-macem lah, ya, main judi, ya, itu ikut juga acara tahlilan.
Padahal mereka nggak sholat. Bahkan kadang tuan rumahnya, ahli musibahnya, ya nggak sholat juga. Dan itu banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Jangankan sholat, kadang-kadang ahli musibahnya baca Al-Quran saja nggak bisa. Baca Al-Quran saja nggak bisa. Ya. Seharusnya ahli musibah itulah yang selalu mendoakan ya, orang yang sudah meninggal dunia, anggota keluarganya itu. Ya, kalau seorang anak, orang tuanya meninggal dunia, anak ini yang sebenarnya harus mendoakan orang tuanya setiap waktu. Ya. Jangan mengandalkan orang lain. Kalau orang lain mendoakan itu ya paling cuma acara tahlilan saja. Ya. Itu pun ya banyak yang nggak mendoakan. Dan kalaupun mendoakan, ya mereka itu kadang-kadang orang yang nggak mau beribadah. Ya, kalau orang nggak mau beribadah, bagaimana doa mereka mau dikabulkan? Bagaimana mereka mau menyelamatkan orang yang sudah meninggal dunia dengan doa mereka, sementara mereka sendiri nggak sholat, nggak puasa? Coba, apa kita mau minta tolong dengan orang yang nggak bisa nolong diri mereka sendiri? Ya, katakanlah minta tolong kepada Pak Kiai. Oke, Pak Kiainya orang yang alim, orang yang abid, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta doakan kepada Pak Kiai supaya Pak Kiai mendoakan orang tua kita. Boleh, itu boleh kaum muslimin, ya. Tapi tidak dengan acara tahlilan, tidak dengan acara tahlilan, ya. Dan kalau kita meminta, ya, meminta doa kepada Pak Kiai tersebut, ya hanya sebatas meminta saja, ya. Hanya ketika kita meminta, Pak Kiai tersebut mendoakan orang tua kita. Selepas itu, ya, sangat kecil kemungkinan kaum muslimin orang itu mendoakan tetangganya setiap hari. Sangat kecil kemungkinan, ya. Maka yang paling harus mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia adalah anak, ya. Kalau anak sudah tidak mendoakan orang tuanya, maka sudah, ya. Siapa yang akan diharapkan bisa mendoakan orang tuanya? Dan mendoakan orang tua itu bukan hanya sekedar 1 hari sampai 7 hari, ya, kemudian 40 hari, 100 hari. Ya, mendoakan orang tua itu sebanyak mungkin setiap hari. Ya, kalau kita menjalankan sholat yang 5 waktu, minimal 5 kali kita mendoakan orang tua kita. Ya, bagaimana kalau ada anak yang nggak sholat? Ya, kapan dia mendoakan orang tuanya? Ya. Jadi acara tahlilan itu sudahlah acara bid'ah, ya. Kemudian mudorotnya juga banyak. Orang yang datang itu banyak yang mereka, ya kita tahu sendirilah, itu sudah permasalahan yang klasik lah, ya. Sudah permasalahan yang klasik dan sudah ma'ruf lah. Yang ikut tahlilan orang yang nggak sholat, orang yang nggak bisa baca Al-Quran. Ya. Kemudian ketika acara tahlilan berlangsung, mereka juga ngobrol. Ya. Adapun yang baca Al-Quran, ya baca surat Yasin, bacanya ngawur, itu banyak sekali kaum muslimin. Ya. Dan sekali lagi kaum muslimin kami sampaikan, ya biasanya orang yang membela acara tahlilan itu berdalih dengan mereka mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, mengirimkan pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia dan sebagainya, ya. Dan mereka menganggap itu semuanya ada dalilnya. Dan benar kaum muslimin, ada dalilnya. Ada dalilnya supaya kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, ya, mengirimkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ada semuanya dalilnya. Dan dalil itu semua sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain serta para ulama mengamalkan dalil tersebut. Ya. Mereka juga mengamalkan, akan tetapi mereka tidak menggelar acara tahlilan. Mereka berdoa seperti biasa, mendoakan orang tuanya, mendoakan kaum muslimin. Mereka bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ya, mereka juga membacakan Al-Quran. Kalaulah dianggap itu dalil yang sahih, ya. Akan tetapi, ya, mereka tidak mengumpulkan orang seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang dengan membuat acara yang sekarang ini dinamakan dengan tahlilan. Ya, maka kalau kita ingin mengamalkan dalil-dalil tersebut, maka ikutilah cara mereka di dalam mengamalkan dalil tersebut. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.